Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak bapak semua. Kaifa halukum fi hada sobah. Nih, gimana nih kabarnya pagi ini? Baik. Semoga anak-anak bapak semua di rumah dalam keadaan sehat dan senantiasa Allah beri perlindungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar agar pembelajaran kita pada hari ini Allah mudahkan dan Allah berkahi. Ikuti bersama-sama ya doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan segala urusan orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada minggu lalu tentunya Ananda sudah mengartikan sebuah cerita dalam bahasa Arab pada bab yang kedua. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab yang kedua, yang mana kali ini kita akan mempelajari tentang kata tunjuk dan sifat untuk menjelaskan pekerjaan seseorang. Jadi, kita akan mempelajari tentang kata tunjuk dan sifat untuk menjelaskan pekerjaan seseorang. Gimana sih Pak maksudnya? Nah, maka daripada itu Isma Jaidan, dengarkan bersama-sama video pembelajaran yang akan Bapak berikan. Nah, iftah kita buka sab'atun wa isruna. Silakan buka bukunya halaman sab'atun wa isruna, halaman 27. Sudah dibuka? Ya, jika sudah dibuka, mari kita lanjut ya, Nak. Nah, kali ini kita akan memahami bagaimana cara kita menyatakan pekerjaan dan sifat daripada pekerjaan seseorang. Gimana sih Pak maksudnya? Nanti akan Bapak berikan contohnya. Yang penting bagaimana cara kita mampu menyatakan pekerjaan seseorang dan sifat daripada pekerjaan tersebut. Nah, pola kalimat yang akan kita gunakan ialah pertama, kita harus ada namanya isim isyarati, lalu ditambah dengan isim atau al-mihnatu, lalu ditambah dengan as-sifat. Apa sih Pak isim isyratin? Nah, isim isyratin adalah kata tunjuk. Lalu isim tentunya adalah kata benda. Al-mihnatu adalah profesi. Ditambah dengan as-sifat, kata sifat. Jadi, pertama kata tunjuk ditambah kata benda atau profesi. Bisa kata benda atau profesi. Lalu ditambah dengan kata sifat. Ya, beginilah bentuk pola kalimat yang akan menyatakan pekerjaan dan sifat daripada pekerjaan tersebut. Nah, untuk mengulang, barangkali ada anak-anak Bapak yang lupa tentang isim isyratin. Akan Bapak berikan apa sih isim isyratin, kata tunjuk itu? Nah, maka kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan kata tunjuk. Biasanya ini sudah kita pelajari mulai dari kelas 3 dan di kelas 4. Sangat gampang bukan? Ada namanya muzakkar, ada namanya muannas. Muzakkar tentunya kepemilikan laki-laki, muannas tentunya kepemilikan untuk perempuan. Biasanya ditandakan dengan adanya ta marbuthah untuk menunjukkan bahwa dia muannas. Nah, ini ada hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Sangat gampang bukan? Kita lanjut ya. Nah, ingat ya, ini rumusnya. Isim isyratin ditambah isim atau al-mihnatu, kata benda atau profesi, lalu ditambah as-sifat atau kata sifat. Contoh penggunaannya, itu ada contohnya di buku yang tadi Pak bilang di halaman 27. Atau sab'atun wa isruna. Di halaman 27 sudah dilihat. Nah, Bapak akan penggal-penggal setiap kalimatnya agar memudahkan anak-anak Bapak memahami pola kalimat dari menyatakan pekerjaan dan sifat dari pekerjaan tersebut. Nah, pertama ada hadza tajirun. Lalu titik, lalu kita lanjutkan dengan hadza tajiru goniyun. Nah, hadza tajirun. Hadza tajirun goniyun. Apa sih Pak hadza? Nah, ini artinya ya. Ini pedagang. Pedagang ini kaya. Hadza artinya
merupakan kata tunjuk yang tadi artinya ini. Tajirun merupakan profesi. Nah, ini ingat Bapak bilang pola kalimatnya. Isim isyrotin ditambah berarti dengan dia menggunakan al-mihnatu atau profesi. Lalu ditambah dengan kata sifat as-sifatu. Nah, itu kata sifat. Jadi ini hanya mengulang hadza tajiru, diulang lagi setelah titik untuk menunjukkan kata sifat. Sangat gampang bukan? Nah, jadi artinya ini pedagang. Pedagang ini kaya. Nah, biasanya sifat dari seorang pedagang adalah mencari keuntungan. Maka dengan untung, maka dia akan menjadi seorang yang kaya. Nah, itu disebut dengan kata sifat. Contohnya lagi, Bapak akan berikan ya. Nah, tetap kita ingat rumusnya ya. Isim isyrotin ditambah isim atau al-mihnatu lalu ditambah as-sifat. Nah, contoh penggunaannya. Nah, ini contoh tiga contoh selanjutnya yang akan Bapak berikan. Hadhihi khadimatun. Nah, ini ada kata tunjuknya atau isim isyratin lalu ditambah dengan khadimatun, kata atau profesi al-mihnatu. Artinya adalah pelayan. Lalu hadhihi artinya diulang lagi, ini khadimatu, ini pelayan, nasyitotun, giat atau rajin, giat itu ya. Nah, jadi ini merupakan kata sifatnya dari sifat dari seorang profesi pelayan. Lanjut contoh selanjutnya. Dzalika sa'ikun. Itu sopir. Dzalika sa'ikun mahirun. Itu sopir yang mahir. Mahirun itu mahir ya. Mahir itu atau jago gitu. Oh ya, mohon maaf. Di sini artinya ini ya. Di sini merupakan dzalika itu artinya itu. Mungkin salah dia dalam mengartikan. Kita lanjut. Contoh yang Bapak berikan selanjutnya. Tilka mudarrisatun. Tilka artinya itu, mudarrisatun artinya seorang guru atau ibu guru. Kenapa Bapak bisa tahu ibu guru? Nah, yang Bapak bilang kemarin. Jelas di sini ada tak marbutohnya menunjukkan dia adalah kepemilikan perempuan. Kecuali mudarrisun. Nah, itu adalah guru laki-laki. Tapi karena ada mudarrisatun, maka dia menunjukkan ibu guru. Nah, ini pola kalimatnya tilka merupakan isim isyaratin, isim isyarah. Atau yang kita kenal tadi, Bapak bilang kata tunjuk. Mudarrisatun merupakan al-mihnatunya atau profesi daripada kalimat tersebut. Lalu tilka al-mudarrisatu adalah itu guru, ibu guru, alimatun. Nah, ini alimatunnya ini merupakan kata sifat yang artinya berilmu. Nah, bisa dipahami anak-anak Bapak semua. Untuk contoh penggunaan kalimatnya. Jadi kita pertama harus tahu dulu, kita harus tahu dulu yang namanya pola kalimatnya. Lalu, sehingga dengan pola kalimat tersebut kita bisa memahami cara mengungkapkan pekerjaan dan sifat dari pekerjaan tersebut. Lanjutnya, silakan lihat di latihan 3, tetap di halaman 27, di sana sudah ada. Sempurnakan kalimat berikut ini dengan kata sifat yang sesuai seperti contoh ya, ada 1 sampai 5. Untuk memudahkan maka akan sama-sama kita kerjakan bersama ya. Soal pertama, hadza tilmizun. Hadza tilmizun ada ini seorang murid. Titik-titik. Bagaimana jawabannya? Maka jawabannya adalah hadza tilmizun mahirun. Ini seorang murid yang mahir atau hebat gitu. Ya, ini untuk menjawab titik-titik tersebut Bapak sudah bantu ya, Nak. Silakan nanti ditulis di buku tulisnya. Lanjut nomor 2. Nah, tilka sayyaratu jadidun. Nah, bagaimana awal kalimatnya untuk mengisi titik-titik tersebut? Tilka ini itu as-sayyaratu, mobil, jadidatu, baru. Jadi itu mobil yang baru. Lalu bagaimana untuk mengisi kalimat yang depannya? Kalau tadi ini sudah ada kalimat depannya, tinggal kalimat penjelasan kata sifatnya. Kalau kali ini penjelasan pekerjaan sifat benda dengan sifatnya sudah ada, tapi kata awalnya tidak ada. Maka jawabannya adalah nah tilka sayyaratu. Itu mobil titik-titik.
Untuk menjawab titik-titiknya artinya tilka sayyaratu itu mobil, tilka sayyaratu jadidun itu mobil yang baru. Nah, sangat gampang ya. Lanjut soal yang ketiga. Nah, kali ini kalimat awalnya, lalu kalimat sifatnya tidak ada. Nah, ini Bapak sebut tadi. Kalau yang ini profesi, at-tilmidzu ini profesi atau pekerjaan seseorang. Sedangkan sayyaratu kan kata benda. Nah, ini disebut dengan tilmidzu ini disebut dengan tadi al-mihnatun profesi. Sedangkan as-sayyaratu ini kita kenal dengan isim atau kata benda. Jadi bisa digunakan isim atau bisa juga digunakan kata profesi. Sekarang zalika kitabun. Nah, zalika itu kitabun artinya berarti kitabun merupakan kita menggunakan kali ini kata benda lagi. Yang jawabannya bagaimana penjelasannya? Nah, atau sifat daripada buku itu. Zalika kitabu kabirun. Nah, jadi itu buku yang besar. Nah, kabir artinya besar. Bisa dipahami, ini kata sifat ini yang penting ada hubungannya. Jadi jangan sampai kita memberikan kata sifat tidak sesuai daripada benda yang ingin kita sampaikan. Contohnya, itu seorang guru. Guru itu seorang yang bodoh. Kan nggak mungkin guru itu bodoh. Tentunya seorang guru harus pintar karena dialah yang memberikan sebuah ilmu kepada seorang murid. Jadi sifat dan kata benda itu harus berhubungan. Seperti ini, kitabun, kitab itu pasti ada juga yang besar. Tidak hanya yang kecil, tapi juga ada yang besar. Nah, bisa dipahami ya. Ini untuk menjawab 1-3 dulu. Kita lanjut. Nah, ini soal keempat. Hadihi gurfatun nadhifatun. Hadihi ini gurfah itu ruangan nadhifatun. Bersih. Jadi ini ruangan yang bersih. Lalu bagaimana pola kalimat awalnya seharusnya? Sangat mudah, tinggal mengulang saja. Yang itu hadihi gurfatu. Ini ruangan. Nah, gampang bukan? Lanjut ada zalika tabibu. Titik. Zalika tabibu artinya itu seorang dokter. Titik. Nah, jawabannya adalah zalika tabibu zakiyun. Nah, ya zakiyun. Itu dokter Zalika tabibun zakiyun itu adalah dokter yang cerdas. Itu dokter yang cerdas. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya, anak. Nah, ini latihan 4 di bawahnya lagi. Yang mana berilah tanda silang pada huruf A, Ba, atau Ja di depan jawaban yang benar. Nah, untuk memudahkan Bapak akan bantu mengartikan soal pilihan ganda tersebut. Kita lihat nomor 1. Unzur ila dzalikal waladi. Unzur artinya lihatlah. Ila dzalika waladi. Ila artinya ke dzalika waladi. Dzalika itu artinya. Waladi adalah anak laki-laki. Jadi lihatlah ke anak laki-laki itu. Huwa sodiki. Dia temanku. Sodiki artinya temanku ya. Dzalika al-waladi. Anak laki-laki itu titik. Doyikun. Sempit. B. Jamilatun. Jamilatun artinya cantik. Nah, tapi di sini karena ada tak marbutohnya berarti ini menunjukkan perempuan. Sedangkan di sini anak laki-laki tadi, maka ya anak-anak bisa paham ya. Lalu yang C, nasyitun. Nasyitun itu artinya semangat ya. Lanjut soal yang kedua. Hadhihi mahfadhatu. Ini tas. Rohisotun artinya yang murah. Wala dan tidak titik. Jadi ini tas yang murah dan tidak titik. Goliyatun mahal. B. Alimatun orang yang mengetahui atau mengetahui. C. Tawilatun panjang. Nah, maka yang benar yang mana? Tentu pasti anak-anak bisa menjawab ya. Selanjutnya, hadza al-kitabu titik lahu
sittatu wa thalathuna sofahatin. Apa artinya hadzal kitab? Ini buku. Titik-titik lahu artinya memiliki sittatun wa thalathuna 36 sofahatin halaman. Nah, untuk mengisi titik-titiknya, jawabannya A. Golidun tebal, B. Rokikun tipis, C. Kosirun sedikit. Nah, kalimat yang tepat untuk sifat daripada sebuah buku apa nak? Jangan terkecoh ya. Lanjut. Yang keempat, dzalika titik-titik murtafiun wala munkhafidun. Dzalika itu titik-titik murtafiun tinggi, wala dan tidak, munkhafidun. Munkhafidun artinya pendek. A. Al-bahru laut, B. Al-jabbalu gunung, C. Al-maidanu lapangan. Maka yang benar yang mana? Silakan dijawab. Lalu yang terakhir, hal tilka at-tilmizatu kaslanatu. Hal tilka apakah itu tilmizatu murid perempuan kaslanatu malas. Apakah murid perempuan itu malas? Nah, seperti itulah pola kalimatnya. Kalau kita ya dengar ya. La, tidak, bal hiya, bal artinya tetapi, hiya, dia, titik. A. Mahirun, mahir. B. Solihatun, solehah. C. Nasyitotun, semangat. Nah, tentunya lawan kata daripada kaslanatun, malas itu apa? Sangat mudah ya. Anak-anak kan sudah belajar sinonim dan antonim dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai terkecoh dari jawabannya. Nah, silakan dicatat materi hari ini di buku tulis. Lalu silakan mengisi jawaban pada latihan 3, yang mana tadi telah kita sama-sama menjawabnya. Silakan itu buat di buku tulis, yang mana Bapak mau Ananda semua membuat soal dan jawabannya. Bapak tidak akan terima jika hanya jawaban saja, tapi soal dan jawaban itu harus dibuat. Lalu yang ketiga, silakan menjawab latihan 4, yang mana tadi baru saja kita artikan di buku paket Ananda masing-masing di silang. Ketiga tugas tadi di atas, silakan kirimkan ke Classroom. Ya, semoga video pembelajaran hari ini mudah dipahami dan dimengerti Ananda semua di rumah. Kalau begitu, tetap jaga kesehatannya, tetap menjauhi kerumunan menggunakan masker. Bapak tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ananda semua.